Nanti mau dijawab dengan cepat. Maksimal 2 kata ya. Siap. Ekonomi, Biru dan hijau. hilirisasi, Rumput laut, ikan. perikanan, Kelanjutan, bertanggung jawab. nelayan, Sejahtera, mandiri. KNDI. Maju, terorganisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan diskusi terkait dengan hilirisasi di sektor kelautan dan perikanan. Kami lihat aktivitas Mas Rija di Bintan ya, Bintang, betul. Jadi kemarin teman-teman dari Lamun Warrior melakukan penanaman lamun, ya bibit lamun di pesisir pantai Bintan, dan lebih daripada itu, mereka sekaligus juga kemarin meluncurkan satu produk yang disebut dengan The Sulam. Ya, Sulam itu kepanjangan dari Sutra Lamun. Nah, teman-teman ini tentu bekerja sama dengan banyak pihak, berhasil melakukan atau menemukan satu inisiatif untuk mengkonversi sampah lamun itu menjadi serat dan yang juga dapat digunakan untuk membuat produk-produk tekstil. Dengan harapan itu bisa satu sisi bisa memulihkan lingkungan pesisirnya, dan di saat yang sama diharapkan itu bisa kontribusi ekonomi kepada masyarakat pesisir. hilirisasi di sektor perikanan itu seperti apa? Menurut Mas Rija? Iya, jadi sebelum ke sana, menurut saya kita harus bicara terlebih dahulu apa objektif kita ke depan ini. Ya, ada kepentingan besar kita untuk memperbaiki tingkat pendapatan per kapita rakyat kita, masyarakat kita. Ya, nah ketika kita membicarakan tentang perbaikan pendapatan per kapita rakyat kita, maka di sana menjadi penting untuk melakukan perbaikan secara khusus kepada ekonomi nelayan-nelayan kita. Karena kita tahu populasi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu besar, dan kalau kita baca angka kemiskinan, itu 1/4-nya ada di sana, ada di kantung-kantung desa-desa pesisir kita. Nah, maka oleh sebab itu, langkah-langkah yang kita harus perkuat dalam kerangka optimalisasi pengelolaan sumber daya tadi itu, ya, adalah bagaimana memberikan kepastian ya pada 3 hal paling tidak sekurang-kurangnya. 1, memastikan agar pengelolaan sumber daya kita itu berkelanjutan. Itu paling penting pertama. Yang kedua, terjadi pemerataan. Jadi tidaklah menyebabkan terjadinya aktivitas ekonomi yang membuat satu orang mendapatkan banyak manfaat, yang lainnya ditinggalkan. Yang ketiga adalah kita juga membicarakan tentang bagaimana optimalisasinya. Selama ini kita tahu kita mengambil sumber daya, apakah dengan menjual langsung itu sudah cukup? Atau sesungguhnya ada produk-produk turunan yang bisa dimanfaatkan yang pada akhirnya itu bisa memberikan nilai tambah. Nah, spirit hilirisasi harus dibaca secara lengkap menurut saya. Ya. Ada tantangan-tantangan mendasar terkait dengan 1, kita tahu ekonomi perikanan kita ini sebagian besar digerakkan usaha-usaha mikro, yang umumnya nelayan-nelayan perorangan dengan skala ekonomi sangat kecil sekali, dan di saat yang sama belum terhubung dengan rantai pasok atau akses pasar sekaligus. Di kampung-kampung nelayan, umumnya aktivitas-aktivitas hilirisasi itu, apakah itu pengolahan ikan gitu ya, pengolahan rumput laut, itu punya perempuan. Jadi perempuan nelayan ini, perempuan pesisir ini menjadi subjek penting di dalam proses rantai produksi dari hilirisasi itu sendiri. Dan di saat yang sama rentan terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Itu tantangan yang pertama, ya. Nah, yang kedua adalah komunitas nelayan kita akses terhadap teknologinya jauh. Ya, padahal hilirisasi itu membutuhkan inovasi teknologi. Inovasi teknologi inilah yang memungkinkan kita melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih optimal, yang lebih aman secara lingkungan, tapi di saat yang sama dia bisa memberikan nilai tambah lebih kepada nelayannya. Ini yang terjadi. Kalau kita lihat potret di laporan BPS terakhir menunjukkan bahwa kurang dari 20% anak muda kita yang berada atau bergerak di sektor perikanan dan pertanian. Ya, kurang 20%. Kemana mereka sebagian? Sebagian besarnya di lebih dari 50% itu ada di perdagangan dan jasa. Dengan mendorong hilirisasi,
kita bisa dipastikan anak-anak muda itu akan semakin menarik untuk terjun. Ya, bisa jadi kehadiran anak muda di situ adalah melengkapi ekosistem tersebut dengan inovasi teknologi. Disitulah peluangnya mereka. Ya, disinilah peran anak-anak muda. Transformasi perikanan kita ke depan ini sangat tergantung dengan generasi muda itu sendiri gitu. Tapi generasi muda yang bagaimana? Generasi muda yang datang dengan membawa inovasi teknologi. Bukan datang ke sektor ini, masuk ke sektor ini dengan cara yang sama, tapi dengan membawa inovasi dan teknologi. Gitu. Ini juga tantangan bagi kita. Gitu. Nah, yang ketiga, kita juga ada persoalan klasik. Kalau kita baca misalnya laporan-laporan terakhir menunjukkan bahwa akses pembiayaan bagi sektor ini relatif kecil. Ya, maka menjadi penting untuk melakukan juga inisiatif-inisiatif yang lebih kokoh, ya, atau inovasi dalam ekosistem usaha perikanan itu untuk memastikan nelayan-nelayan kita bisa mendapatkan akses permodalan, ya, akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah gitu. Nah, 3 hal ini menjadi tantangan yang ada di depan kita hari ini. Itulah sebabnya mengapa kami hari ini di Kementerian Koperasi dan UKM mendorong korporatisasi nelayan berbasis koperasi itu. Ya. Jadi mendorong korporatisasi nelayan berbasis koperasi dengan maksud dan tujuan, satu, memastikan usaha nelayan kita itu dalam skala ekonomi. Tentu kalau sendiri tadi dia kecil sekali skala usahanya, tapi kalau mereka berhimpun di dalam koperasi, ya, maka dia akan menjadi kekuatan ekonomi yang berskala. Nah, kedua, ketika dia sudah berskala, maka dia menjadi potensial untuk mendapatkan akses inovasi dan teknologi itu menjadi lebih visible. Ya. Ketika dia mau membangun pabrik atau dia ingin memiliki industri pengolahan, itu menjadi lebih visible karena bahan bakunya sudah dalam skala ekonomi, kemudian usahanya sudah dikelola dalam skala ekonomi, gitu ya. Nah, maka memiliki industri skala menengah itu menjadi penting. Nah, yang ketiga adalah ketika dia sudah dalam skala ekonomi, lembaga-lembaga pembiayaan menjadi lebih mudah juga untuk memberikan akses pembiayaan kepada dia. Jadi nelayan perorangan tadi yang tidak visible untuk mengakses pembiayaan, ketika dia dalam satu koperasi, ketika dia dalam skala ekonomi, ya, maka dia menjadi visible bagi lembaga-lembaga pembiayaan karena ekosistemnya menjadi lebih lengkap. Itu juga akan menjawab isu-isu terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Karena sedianya kita tidak perlu eksploitasi sumber daya alam kita, sumber daya ikan kita terlalu berlebih-lebihan, asalkan kita punya inovasi teknologi untuk bisa meningkatkan nilai tambah produk itu tadi. Nah, ini kata kuncinya, inovasi teknologi itu. Itulah yang sedang dijawab oleh Kementerian Koperasi dan UKM, bekerja sama dengan sejumlah kementerian lembaga untuk membangun apa yang disebut dengan rumah produksi bersama. Ya, rumah produksi bersama inilah cikal bakal, ya, industri skala menengah yang dimiliki oleh rakyat. Kira-kira 5 komoditas yang ada di sektor kelautan perikanan ini yang mungkin yang harus diutamakan dalam hal hilirisasi ini apa saja? Saya kira pertama udang, ya. Udang itu penting karena kalau lihat dari struktur ekonomi ekspor perikanan kita, udang itu memiliki kontribusi paling besar. Banyak sekali produk turunan yang mereka bisa buat yang sebenarnya juga simpel gitu, ya. Misalnya udang yang dijual tanpa kepala gitu misalnya, ya, headless, ya, shrimp itu punya harga. Ada lagi yang dia udangnya sudah direbus, ya. Atau yang kedua, ini juga penting menurut saya selain udang tadi itu adalah rumput laut. Ya, rumput laut ini karena kita adalah salah satu produsen terbesar di dunia dan sekaligus juga kita eksportir yang cukup besar di dunia. Tapi sekali lagi harus saya katakan kurang dari 6% yang kita ekspor itu yang sudah diolah. Sisanya itu adalah bahan baku dalam bentuk kering gitu. Bayangkan kalau yang 94% itu kita olah, kita dapat 13 kali lipat pendapatan dari yang sekarang ini gitu, ya. Itu harusnya peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, peluang untuk bisa memberikan pendapatan yang lebih bagus kepada masyarakat kita dan seterusnya. Nah, yang ketiga adalah komoditi terkait dengan ikan-ikan konsumsi ini penting.
Ikan-ikan konsumsi artinya yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat kita. Ya, itu banyak sekali. Yang sudah cukup familiar di kita ini kan yang dengan menggunakan teknologi pengasapan itu, ya, dengan pengasapan pindang-pindang itu. Itu pindang itu kalau boleh, mungkin saya terlalu berlebihan ya untuk mengatakan bahwa inilah teknologi pengawetan yang paling tua ya hari ini yang kita miliki, paling tua. Ya, Termasuk teknologi ya? Ya, itu teknologi pengawetan yang paling tua, yang sampai saat ini masih relevan untuk digunakan. Bayangkan dengan sistem pemindangan itu, orang di gunung bisa makan ikan gitu. Nah, yang keempat adalah saya baru kembali dengan teman-teman di Teripang Village ya, yang di Bintan itu. Teripang ini banyak manfaat untuk kesehatan, sumber kolagen dan macam-macam, dan bisa dikasih menjadi turunan yang bermacam-macam, ya, obat-obatan dan lain sebagainya. Kalau kita dengar, kita datang ke pulau-pulau di timur Indonesia, itu ada yang datang dari luar negeri, ngambilin teripang-teripangnya, dijual gitu dalam konsep gitu, seperti itu. Nggak jauh dari bibir pantai. Nggak jauh, mudah diambil. Murah ya, iya. ongkos nangkapnya murah. Nah, ini sayang kalau nggak dibangun hilirisasinya. Gitu. Itu yang kami sedang bincangkan. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya ini ikan-ikan rucah. Ikan-ikan yang mungkin nilai ekonominya tidak banyak. Macam-macam ikan yang ada. Yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk produk turunan menjadi hidrolisat protein. Bisa buat apa? Bisa buat susu. Bisa buat biskuit. Bisa buat pakan ternak. Bisa dibuat menjadi kosmetik untuk kesehatan dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Pertanyaannya mungkin pada selanjutnya, ada nggak teknologinya? Ada dan sudah dijalankan. Diperbanyak dulu. Sudah. Nah, hanya saja belum menjadi belum mudah diakses oleh komunitas masyarakat kita. Di prasyaratnya apa? Prasyaratnya menurut saya harus ada penggerak-penggeraknya. Ya, saya kira itulah esensi kehadiran KNTI, kenapa nelayan berorganisasi, kan itu sebenarnya esensinya. Supaya ada transfer pengetahuan, penggerak-penggerak yang dapat mendedikasikan dirinya bersama-sama ya untuk mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di daerah tersebut, dan di saat yang sama itu bisa menghimpun sebanyak-banyak orang untuk bisa hidup lebih sejahtera. Mas Rija, saya ada 5 pertanyaan yang nanti mau dijawab dengan cepat. Maksimal 2 kata ya. Siap. Ekonomi, Biru dan hijau. hilirisasi, Rumput laut, ikan. perikanan, Kelanjutan, bertanggung jawab. nelayan, Sejahtera, mandiri. KNTI. Maju, terorganisir. Baik, terima kasih Mas Rija atas waktunya. Ya begitu kita wawancara dengan Mas Jadamani. Mudah-mudahan menjadi edukasi untuk kita semua, dan yang terpenting semangat kolaborasi harus kita wujudkan di kampung-kampung pesisir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.